I just wanted to set things straight. I'm okay. I'm not trapped or while sheltering myself in Dubai or whatever. No, I'm okay. Kondisi Agnes baik, aman, dan tenang di apartemen sehingga bisa tetap berinteraksi dengan keluarga lewat ponsel pintarnya. I'm okay, I'm safe, and if there's anything, I will definitely be the first one to tell you. Tak jauh beda dengan Agnes Mo, Natalie Holscher tengah was-was melihat kondisi Timur Tengah yang bergejolak karena ia dan keluarga tengah menjalani ibadah umroh di Mekah. Apalagi otoritas Arab Saudi juga menutup bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Di antara rasa khawatir ibu satu anak ini mencoba fokus jalani tiap rukun ibadah umroh. Ini perjalanan spiritual pertamanya sejak resmi menjadi mu'alaf. Janda Sule ini tak menyia-nyiakan momen indah dalam hidupnya. Melalui unggahan yang beredar di sosial media pribadinya, ibu satu anak ini terekam sudah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah bersama anak sematawayangnya Azam. Natalie pun tak kuasa, tangisnya pecah membanjiri wajah cantiknya. Lantas, apakah Natalie dan Azam berhasil mencium benda paling suci umat muslim tersebut? Serta doa apa yang Natalie panjatkan di depan Ka'bah? Rahasia ya, itu rahasia. Pokoknya doanya sehat-sehat, dosa-dosa aku dihapuskan gitu ya, banyak dosa karena aku banyak dosa juga gitu. Terus sama ya yang selebihnya private lah ya. Ya semoga dapat pasangan hidup juga. Amin. Iya, salah satu. Doain aja, pokoknya dapat pendamping yang sayang sama aku, yang banyak duitnya. Aku juga banyak duit, kaya raya, kaya hati, semuanya kaya. Setelah serangkaian serangan yang memicu penutupan udara di sejumlah negara Timur Tengah, pasangan Inul Daratista dan Adam Suseno melalui unggahan video di sosial media pribadinya harus merelakan jika perjalanan ibadah umrohnya batal demi keselamatan keluarganya. Lantas, bagaimana dengan artis cantik Kimberly Ryder di mana awal Maret nanti akan berangkat ke Tanah Suci? Akankah melepaskan malam Lailatul Qadar dan berlebaran di Tanah Suci? Agak khawatir sih sebenarnya. Jadi kayak setiap hari menuju ke keberangkatan tuh kayak dipenuhi dengan ya bismillah. Sambil bergandeng tangan. Butuh waktu panjang bagi Sarwenda untuk bisa berdamai dengan masa lalu dan menyembuhkan luka hatinya. Namun berkat kehadiran Giorgio Antonio yang selalu memberikan Wendah rasa aman dan cinta, membuat ibu tiga anak ini perlahan-lahan membuka hati dan keduanya pun akhirnya resmi menerima Gio sebagai kekasihnya. Lantas, apa yang membuat Wendah akhirnya menerima Gio? Oh, dia orangnya yang pastinya sangat mau berusaha, tanggung jawab, baik, dan dia family, dia tuh orangnya yang dekat banget sama keluarganya dan dia bukan cuman dekat sama aku tapi dekat sama anak-anak juga, yang paling penting sama keluarga aku juga. Ya, Wendah pun semakin yakin jika Gio adalah calon suami yang baik, apalagi Gio juga begitu dekat dengan Tania dan Thalia. Bahkan kedua putrinya sudah memanggil Gio dengan sebutan Papa Gio. Benarkah orang tua Wendah juga sudah merestui Gio sebagai calon menantunya? Iya, pokoknya semuanya hubungannya sangat baik gitu, dan ya anak-anak juga happy. Yang pasti kan kalau aku sebagai seorang ibu ya ngelihat anak-anak happy, aku juga pastinya happy gitu. Dan mami aku gitu, karena kan sekarang cuman ada mami cuman maunya ya inget ya pesan papi, yang penting lu bahagia gitu. Ada yang jagain sekarang. Benar kan, ya namanya orang tua pasti maunya anaknya ada yang jagain.
Sudah mendapat restu dari anak-anak dan keluarga, benarkah tahun ini Wenda dan Gio akan meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Persiapan nanti anak aku mau balet. Thank you ya. Meski masih belum mau memberikan kapan pernikahannya dengan Gio akan digelar, namun rumor yang beredar, Wenda dan Gio sepakat untuk tidak mengundang Ruben Onsu dan Bertrand Peto agar menghindari konflik. Apalagi hubungan Wenda dan Ruben sudah mulai mendingin. Di sisi lain, Onyo yang kini tinggal bersama ayah Ruben rupanya punya cara unik untuk membangunkan sahur. Dengan menggunakan sarung, Onyo bergaya ala ninja lengkap dengan kaos kaki dan sepatu bola. Idenya itu mulai dari awal jadi aku buka sosmed, terus dia bilang kayak, yuk ayolah kalau misalkan kerjain ayah ngelakuin yang sesuatu kayak yang mungkin yang lebih lucu dari ini gitu. Makanya aku bilang kayak, oh ya deh ini kayaknya seru nih karakter maling nih gitu. Jadinya aku bikin lah karakter maling itu. Teriakan Onyo rupanya belum membuat ayah Ruben beranjak dari tempat tidur hingga membuat Onyo semakin menjadi. Onyo bahkan berjoget yang membuat ayah Ruben tertawa hingga ikut berjoget. Jangan lupa untuk warga-warga semuanya bangun sahur bersama. Satu, aku bangunin sahur karena emang aku juga jam segitu emang siapin waktu untuk bangunin ayah sahur. Kedua juga ya dapat pahala kalau misalkan bangunin ayah orang sahur kan gitu. Bulan suci Ramadan nampaknya jadi bulan penuh berkah bagi keluarga pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dan di Ramadan tahun ini berkah itu sudah nampak ketika di rumahnya hadir lagi bayi laki-laki. Siapa dia? Hadirnya buah hati bukan hanya penghangat keluarga, tapi juga penyujuk jiwa si pemilik rumah. Hadirnya buah hati bukan hanya penghangat keluarga, tapi juga penyujuk jiwa si pemilik rumah. Ramadan 2 tahun lalu, yakni tahun 2024, untuk pertama kalinya, Raffi dan Gigi memutuskan untuk mengasuh Ranaima Malika Raudia Andara alias Baby Lily. Rafathar pengen punya adik perempuan. Terus di malam Lailatul Qadar tuh Gigi berdoa. Besoknya tuh hadirlah sosok Lily ini. Siapakah bayi laki-laki itu? Raffi dan Gigi kian menjadi sorotan publik ketika mereka sengaja memperlihatkan momen indah. Mama Gigi sedang memberikan susu kepada si bayi. Benarkah sosok bayi laki-laki ini akan jadi anak keempat Raffi dan Gigi? Siapa namanya? Muhammad. Aku tuh udah janji sama Gigi biar nanti Gigi yang ngomong. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak hanya Raffi Ahmad yang terhipnotis dengan mungilnya baby Muhammad ini, Gigi serta anak-anaknya Rafathar, Rayanza, bahkan Baby Lily juga tak kuasa menahan kegemasannya melihat adik barunya itu. Ketiganya pun kompak ingin memangku sang adik bayi bungsunya. Momen indah ini pun mendapat perhatian positif dari warganet, terlebih bagi teman-teman sesama selebriti. Wah, selamat ya AA, Mama Gigi, semoga babynya jadi anak yang soleh. Jadi buat aku kalau ada anak adik ataupun anak kecil kayak ataupun anak didik, anak asuh yang memang mereka rasa-rasanya butuh kita kasihi, ayomi sayang ini, udah kita berikan yang terbaik. Bersyukur sepanjang waktu. Nama Sarifah Suraida, istri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menjadi perbincangan publik. Sorotan itu mengarah pada gaya penampilan yang glamor Sarifah bak Ratu VOC. Nanti kalau sudah habis pulang ya.
Perhatian publik ini menguat di tengah viralnya isu mobil dinas Gubernur Kaltim senilai 8,5 miliar rupiah. Akibatnya, segala hal yang berkaitan dengan Gubernur Kaltim itu dikuliti oleh publik mulai dari kebijakannya hingga kehidupan pribadinya. Anggota DPR itu dinilai memiliki penampilan dengan gaya yang nyentrik. Dalam setiap unggahan di media sosialnya, wanita yang kerap dipanggil Bunda itu sering berpenampilan dengan gaya Eropa klasik berbusana gaun panjang dan menggunakan topi lebar serta rambut berwarna pirang. Hal ini membuat warganet beranggapan penampilannya bak noni Belanda. Mana siapa yang foto ya? Mana yang foto? Kamu apa, masih kuliah atau sekolah? Masih sekolah Ibu. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Harus kuliah ya? Iya Ibu. Sekolah ya? Iya Ibu. Dari SMA mana? SMA 7. SMA 7. Iya. Ini adik kita dari SMA 7. Tadi apa kata Bunda? Harus apa? Harus kuliah. Harus kuliah. Kamu sudah jualan di sini belum? Kalau saya dari buka Bro, tapi dari UKM memang merintis pembuka dulu pertama. Alhamdulillah. Beliau ini tulang punggung keluarga loh. Insya Allah. Amin. Semangat ya. Siap. Terima kasih. Iya. Jadi kita tersenyum semua. Iya dong, harus semangat ya. Ya, mari. Iya Ibu. Oh iya iya, yang mana handphonenya? Izin Bunda satu. Tampil eksentrik sepertinya memang menjadi keseharian Sarifah. Tak hanya gaya noni Belanda dalam kunjungannya ke masyarakat hingga belusukan ke pasar, Sarifah kerap menggunakan tudung hijab lengkap dengan mahkota di kepala. Ngapain aja, Bunda, di pasar Pringgodani? Mana siapa yang foto ya? Ibu-ibu. Dari mana? Tak kalah menarik, bukan hanya kuasa dan limpahan materi, pasangan ini juga getol membuat keluarga besar. Orang nomor 1 di Kalimantan Timur itu memiliki 13 orang anak. Warganet menyebut jika mereka mengalahkan Gen Halilintar. Sepertinya Pak Gub dan istri percaya kalau banyak anak banyak rezeki. Viralnya mobil dinas 8,5 miliar rupiah membuat keluarga Gubernur Kaltim kuliti warganet hingga isu dinasti politik yang bikin geleng-geleng kepala. Dari mulai adik, kakak, hingga kerabat jadi pejabat, masuk semua di lingkaran kekuasaan. Pemirsa, misalkanlah ya, sosial media Anda, algoritmanya lagi membawa Anda untuk ngomongin orang, ngomentarin orang. Kayaknya harus berhenti dulu main sosmed deh. Lagi bulan puasa nih, aduh apalagi konten yang satu nih, viral, makin viral banget nih ya. Setelah viral gara-gara dandan Mbak Noni Belanda ke pasar, Ibu Gubernur Kaltim, Ibu Syarifah Suraidah kembali bikin heboh. Soalnya kata netizen ya, punya 13 anak loh pemirsa. Bayangkan loh. Ya hebat sih sebenarnya punya 13 anak ya. Emang masalahnya di mana gitu loh. Nah ternyata bener nih, pepatah banyak anak itu banyak rejeki. Buktinya nih beliau kan berdua punya 13 anak ya. Maka dari itu pundi-pundi hartanya juga bertumpuk-tumpuk. Masya Allah, insya Allah halal semua ya. Ya wajar aja kalau misalkan Raffi sama Ibu Nagita Slavina kayaknya mulai terinspirasi nih ya. Katanya sih mulai terobsesi gitu untuk terus nambo lagi. Ya udah deh, semoga bener ya jadi adopsi anak lagi. Selamat pagi semua. Gimana puasanya? Masya Allah masuk hari ke-13 nih ya. Udah ada yang batal belum? Biar nggak batal jangan tontonin ya. Pokoknya konten-konten yang bikin kalian tuh lapar, dahaganya kerasa gitu ya. Misalkan konten kuliner. Udah nontonin Bang Robi aja. Karena siap-siap aja nikmatin kabar yang paling update, hot dan juga viral dari para selebriti kita. Hanya di obrolan seputar selebriti, oke? Alright, sekarang kita tinggalkan Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan juga Pak Gubernur dan Ibu Noni Belanda
kita karena ada yang lebih panas pemirsa, yaitu Virgon dan Mbak Lindi serta mantan kekasih Virgon yaitu Mbak Luna. Katanya sih ya, Lindi itu udah hamil duluan. Katanya gitu pemirsa, katanya sudah berbadan 2 gitu. Aduh, yang pastinya ini gosipnya terus menyita perhatian publik kita. Dan Virgon sama Lindi kabarnya sih merong-merong gitu alias marah besar. Nah, pengen tahu marah mereka seperti apa? Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Virgon telah resmi menanggalkan status dudanya usai sah menikahi Lindi Fitriana. Namun di balik hari bahagia atas bertautnya hati Virgon dengan Lindi, pernikahan yang terkesan ditutup-tutupi. Bahkan Virgon sempat murka ketika hari bahagianya bocor di jagat maya antara Lindi diduga telah berbadan 2. Kabar ini mengemuka ketika mantan kekasih Virgon, Luna Alhamidi, buka suara. Kesal karena pernah dikhianati, akhirnya Luna membuka borok masa lalu Virgon. Padahal Luna dan Virgon pernah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Ada buktinya. Aku nggak bakal ngeluarin buktinya dulu karena mereka kan juga katanya kan nggak mau menanggapi aku kan. Kemarin juga kakaknya Virgon sempat bikin SG kan, katanya nggak mau menanggapi. Aku sempat disindir kayak. Terus aku dibilang pansos segala macam. Terus kayak oh ya udah. Siapa ya? Nggak kenal tuh. Geli banget. Jijik. Hello, nggak kenal. Terus lu jangan mepet ke keluarga gue ya. Lu kalau mau cari nama, cari aja sendiri. Tentu saja kemunculan Luna menjelang hari bahagia Virgon dan Lindi ini membuat keluarga murka. Bahkan Virgon secara terang-terangan membuat pengakuan di laman foto berbaginya jika ada kesalahan fatal persis di momen ulang tahunnya yang dibuat Luna hingga akhirnya Virgon menyudahi hubungannya. Bahkan berdasarkan keterangan Virgon, jika Luna lah yang ngaku-ngaku hamil agar ia tak ditinggalkan Virgon. Dan Virgon juga bakal pasang badan untuk membela istrinya Lindi. Cuman nggak apa-apa. Ya mungkin mereka sekarang lagi berpihak ke sana dan kan nama mereka juga lagi harum-harumnya kan, jadi mungkin masih dipercaya gitu. Aku juga nggak maksa orang-orang untuk percaya sama aku. Nggak dipikirin, nggak kenal siapa dia nggak ada di garis kehidupan kita. Setelah 1 minggu menggombal lewat handphoneku. Ungkapan Luna sepertinya dianggap angin lalu oleh Virgon maupun keluarga. Bahkan Virgon pun tampak bahagia memberai kebersamaan pasca menikah dengan Lindi, menunggangi motor besarnya menikmati temaramnya kota Jakarta. Terima kasih kau tetap di sampingku. Apalagi Eva Manurung, ibunda Virgon, tengah bahagia-bahagianya dengan menantu barunya tersebut. Lantas seperti apa Lindi di mata Eva Manurung? Benarkah status Lindi yang dikabarkan janda tak memiliki anak? Bagus, baik. Kan selama ini juga kan datang ke rumah, pergi jalan-jalan sama anak-anak, terus pendekatannya bagus. Karena dia suaranya juga nggak kenceng-kenceng. Kalau aku ngomong biasa aja, dia mungkin udah ngomong marah itu. Gitu orangnya. Bagus, luar biasa. Asal jangan berubah aja nanti punya anak terus dibeda-bedain ya. Jangan ya. Jangan ya, Dek. Sementara itu, Inara Rusli mencoba bersikap baik dan bijak dengan Virgon maupun keluarga. Meski tak diundang, bahkan tak dikehendaki hadir di acara pernikahan, Inara Rusli tetap menyampaikan ucapan selamat untuk mantan suaminya. Tahu nggak sih untuk hari ini pengadaan? Nggak tahu. Tapi sempat diundang nggak sih? Nggak. Semoga bahagia. Tasya Farasya lagi-lagi jadi sorotan setelah sempat dituding bucin gara-gara memposting kebersamaannya dengan Ahmad Assegaf
Hingga masih enggan melaporkan mantan suaminya ke polisi terkait dugaan penggelapan, Tasya kini kembali diserang netizen gara-gara men-spill trik settingan konten kreator Bunga Sartika yang viral dengan konten spill skincare. Dalam akun media sosialnya, Tasya mengungkapkan fakta jika ia pernah menolak tawaran endorsement berbayar jika tawaran tersebut berupa konten menanyakan soal skincare yang ia gunakan, seolah itu dilakukan secara spontan. Gue pernah dapat tawaran bayaran buat, halo kakak boleh spill skincare-nya kak? Gue tolak, cetas. Cuitan Tasya membuat Bunga Sartika akhirnya memilih mundur dan meminta maaf jika konten yang dibuatnya membuat sebagian orang tak nyaman. Aku minta maaf atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Aku sadar ada bagian dari cara aku menyampaikan konten yang bikin banyak orang ngerasa gak nyaman, kecewa, dan itu jadi tanggung jawab aku sepenuhnya. Aku paham dampaknya ke kalian, dan aku benar-benar minta maaf untuk itu. Aku, Bunga Sartika, memutuskan untuk mundur sebagai host di Quiz Ria. Mundurnya Bunga sontak membuat netizen marah dan menuding jika kakak dari Tasya ini sudah memutuskan rezeki orang. Dan tak mau konflik semakin melebar, Tasya pun akhirnya meminta maaf di akun Instagram pribadinya. Guys, ini udah jadi rame banget ya, dan narasinya udah kemana-mana. Aku minta maaf jika dampak dari perkataanku menyinggung individu dan berbagai pihak. Sebagai beauty vlogger yang tingkah laku atau ucapannya bisa memberikan dampak yang besar ke publik, Tasya mengakui jika penyataannya terkait konten spill skincare kurang bijak. Aku benar-benar menyadari betapa impactfulnya ucapanku. Walaupun gak ada niat bikin situasi jadi sebesar sekarang, aku akui kalau cara penyampaian aku kurang bijak. Tak hanya netizen, Clara Sinta pun akhirnya juga angkat bicara terkait viralnya konten kreator spill skincare. Clara Sinta mengaku jika selebgram ataupun selebriti pun sudah tahu jika konten tersebut settingan, namun mereka memilih diam. Dan menuding Tasya sebagai konten kreator yang tak kode etik hingga merugikan orang lain. Hampir semua selebgram udah tau lah kalau misalnya halo kakak itu adalah settingan. Tapi kami semua itu memilih keep silent untuk tidak nge-share atau nge-spill kalau itu settingan. Kenapa? Karena anggap aja itu kode etik yang tidak tertulis. Cantik. Berbeda dengan Tasya menolak hingga men-spill settingan konten spill skincare, Tasya justru bersikap santun dan menghargai Bunga Sartika. Bahkan Tasya tak malu memuji Bunga cantik. Ini yang ngomong lebih cantik lagi guys. Udah sering diupload gak sih ini kakaknya? Udah ya? Cantik banget guys, beneran. Rasa bangga juga haru dirasakan oleh magician ternama Limbat. Putri kesayangannya, Cecilia Gina Putri, baru saja diambil sumpah menjadi seorang dokter. Cecilia resmi jadi dokter. Lulus sarjana di tahun 2023, lanjut pendidikan profesi selama 2 tahun. Bahkan ia juga meraih S2, Magister Administrasi Rumah Sakit. 2 tahun akhirnya melalui ujian kompetensi, dinyatakan kompeten, lulus, dan kemarin diambil sumpah dokter giginya. Ya itu semua pastinya berkat doa dan usaha mama papa ya, om, kak. Pastinya kalau usaha saya sih ya sedikit lah, tapi doa dari kedua orang tua yang paling berperan lah. Aku hanya memanggilmu. Sebagai orang tua, tentu saja sang master julukan Limbat merasa bangga dengan pencapaian yang diraih putri keduanya. Bahkan Limbat berencana menyekolahkan kedokteran untuk anaknya yang lain. Dan ya dari situ aku bisa menangkap ya, insya Allah mama papaku cukup bangga lah insya Allah. Nanti tinggal adik aku habis ini mau lanjut kedokteran juga insya Allah ya. Lantas benarkah dengan tampilan misteriusnya, Limbat dikabarkan menitikan air mata kala melihat putrinya disumpah jadi seorang dokter? Jadi di situ kita sebenarnya udah nahan-nahan di waktu di ruang tunggu di hotel, jangan ada yang nangis ya, jangan ada yang nangis. Taunya pas di situ pecah, berat dengan nih pecah tangisan kita, dan kita kayak nggak mau ada eye contact dulu karena di situ kan aku harus kasih persembahan sama teman-teman. Ternyata pecahnya di situ.
Ramadan tahun ini menjadi berkah dan kebahagiaan bagi pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora lantaran kembali dianugerahi anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan melalui operasi sesar. Kelahiran anak ketiga Bilar dan Lesti lahir pada 23 Februari lalu. Dan sebagai suami siaga, Bilar begitu setia mendampingi Lesti di ruang persalinan. Dari pantulan lampu. Jadi kita request sama dokter Nana mau hamil supaya kalau hamil lagi disiapin TV ya mami ya. Kayaknya dia sudah merasakan cekit-cekit. Hati Bilar dan Lesti pun lega saat mendengar tangisan pertama anak ketiganya. Bilar pun bersyukur persalinan Lesti berjalan dengan lancar. Nangisnya hebat ya, Ceng. Si ini loh agak mirip Abang Elsi, lebih dominan Abang Elsi. Tak hanya Bilar dan Lesti yang happy, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau yang kerap disapa Abang L juga senang kembali mendapatkan adik perempuan lagi. Lucu. Cantik. Cantik. Cek siapa? Cek siapa? Gede nih. Bunda. Coba mirip siapa tuh? Mirip Abang ya? Abang apa Malaysia? Pilih Pak. Pilih Pak Abang dulu masih kecil. Oh iya. Abang tahu masih kecil Abang gimana? Tahu kayak gitu. Sayang banget berarti Abang. Karena bukan cuma Abang ya. Yang masih 1 tahun pun udah mulai ngerti bahwa dia seorang kakak. Lantas benarkah Bilar masih bingung memberikan nama untuk anak ketiganya hingga meminta saran ke netizen untuk nama anaknya? Di tengah kebahagiaan Bilar dan Lesti, netizen justru mempertanyakan mengapa keduanya baru mengumumkan kelahiran anak ketiganya pada 5 hari setelah lahir, yakni pada tanggal 28. Artinya saat Bilar datang ke Polda untuk mewakili Lesti terkait laporan Yoni Doris, Lesti sudah melahirkan. Namun saat itu, Bilar mengaku Lesti tak bisa hadir lantaran tengah hamil tua. Kemarin Rizkan juga syukurnya kita memilih tanggal 23 karena bisa jadi dokter teman sempat menyampaikan kalau seandainya lebih lama akan lebih berbahaya buat ibundanya. Jadi saya kasih polling gitu lah untuk usul nama, ya nama nyeleneh. Tapi sebetulnya kita udah siapin nama yang benar, nama yang proper insya Allah, ya, nama yang bisa menjadi doa juga buat kehadiran si baby nanti. Akulah lentera di hidupmu. Masya Allah pemirsa, bulan baik mendapat karunia putri yang cantik pula. Indah banget ya Ramadannya Lesti dan juga Bilar. Nah demikian juga Master Limbat nih, Masya Allah bulan baik putrinya dilantik menjadi seorang dokter. Ya Allah Alhamdulillah. Dan untung putrinya Master bisa bicara ya pemirsa, gak cuman gitu. Kalau nggak bingung cara ngobatin orangnya gimana. Tapi yang pasti ya, generasi sekarang jangan kayak Mbak Tasya Farasya gitu. Katanya sih di bulan baik ini malah menutup rezeki orang, katanya lo ya. Tapi untung nih, Doi cepet-cepet minta maaf pemirsa. Kalau enggak, aduh runyam banget. Lagian Tasya Farasya, itu netizen Indonesia mah jangan dilawan. Nih pengalamannya saya pernah ngelawan dulu. Kehilangan kontrak 10 tahun saya. Oke pemirsa, tetap saksikan GTV. Karena obrolan seputar selebriti akan kembali setelah yang satu ini. Stay tune. Well, belum genap jam 9 pagi sih, tapi yang pasti energi masih full lah ya. Nah, meskipun puasa, apalagi dapat refreshment dari Bang Robi, dari kabar dan juga konten-konten menarik dari obrolan seputar selebriti. Kita ikut senang juga nih kalau misalkan ngeliat Mr. Limbat ya, ternyata bisa mengantarkan putrinya jadi dokter. Ya Allah, seneng banget ya. Nah, kemudian Lesti dan juga Bilar mendapatkan berkah di bulan suci ini karena dikaruniai buah hatinya yang ketiga. Udah 3 aja loh.
Mau sampai berapa sih ini? Kita tunggu ya selanjutnya ya. Oke pemirsa, agak kerasa sampai juga kita di penghujung kebersamaan kita. Saatnya aku, Robby Purba, pamit undur diri. Dan sebelum berpisah, saya ingatkan ya, obrolan seputar selebriti sekarang hadirnya di jam 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat. Sekali lagi ya, jam 8 pagi. Untuk sementara aku pamitan and have a nice day. Semangat puasanya ya!